Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang baik ini. Allah memberikan kembali kepada kita taufik untuk bersama-sama kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau dan kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran kita surah Hud ayat 6 sampai ayat 12 insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat satu ayat sebelumnya Bapak dan Ibu. Kemarin kita sudah tadabburi ayat 1 sampai 5. Di ayat yang 5, yang kelima yang terakhir kemarin Allah menjelaskan ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu memalingkan ya, memalingkan dada-dada mereka, mereka hadapkan ke bawah ya, membelakangi Rasulullah atau menghadapkan ke bawah, merunduk begitu ya. Liyastakhfu minhu, untuk menyembunyikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ala hina yastaghshuna thiyabahum. Ketahuilah sesungguhnya ketika mereka menutupi diri mereka dengan pakaiannya mereka, untuk menyembunyikan kemunafikan, kekufuran dan kemusyrikan mereka, maka sesungguhnya Allah itu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu Maha mengetahui apapun yang mereka rahasiakan dan apapun yang mereka lahirkan atau mereka nampakkan dan nyatakan. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apapun yang tersimpan di dalam hati atau jiwa manusia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, ayat tersebut menjelaskan eh, bahwasanya bagaimanapun orang-orang munafik, orang-orang musyrik ya berusaha untuk berpura-pura ya, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin maksudnya mencemooh, bisa juga ya, mencemooh, mengolok-olok begitu ya. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga menutupi tubuh mereka dengan kain, berjalan sambil membelakangi Rasulullah atau menundukkan badannya ke bawah dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya itu tiada guna mereka lakukan, karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya dan apa yang mereka zahirkan. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak adalah suatu binatang yang melata ya, bukan binatang saja, makhluk di sini ya. Bahkan kita termasuk manusia adalah dabah di sini. Segala sesuatu yang melata ya, manusianya, hewannya ya, eh, dari yang terbesar sampai yang terkecil ya, termasuk juga burung-burung, serangga, semua ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah ada binatang yang diciptakan Allah di atas bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah lah rezekinya ya, adalah tanggungan Allah. Allah yang akan menanggung rezekinya mereka. Jadi rezeki ciptaan Allah ini telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disediakan ya. Ya, meskipun tentu ada beberapa hal-hal khusus Bapak dan Ibu ya, karena kalau kita tidak pahami bahwasanya ada pengecualian-pengecualian, nanti kita akan mengatakan ayat ini kontradiktif. Kenapa ada orang mati kelaparan ya, seperti dulu di Somalia misalkan, atau sekarang juga ada sebagian saudara kita yang meninggal perlahan-lahan di Gaza sana karena tidak mendapatkan makanan. Berarti ayat ini kontradiktif, padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah menjamin rezekinya. Nah, ini maksudnya adalah secara umum ya, secara umum bahwasanya Allah menjamin rezeki para ciptaannya. Namun tentu ada pengecualian-pengecualian yang Allah berikan dalam bentuk ujian, cobaan ya, cobaan keimanan,
dan merupakan cara bagi Allah untuk melihat siapa di antara saudara-saudara Muslim sesama mukmin yang membantu saudara-saudara yang lain, dan meskipun mereka mengalami kelaparan ya bahkan sampai menjumpai ajalnya, maka sesungguhnya itu bukan berarti Allah menyia-nyiakan mereka, tetapi Allah pun akan membalasi kesabaran mereka atas penderitaan yang mereka alami, insya Allah dengan surganya nanti kelak di akhirat. Tapi secara umum ya, Allah lah yang menanggung, yang bertanggung jawab, yang menjamin rezeki setiap makhluk ya. Bahkan seperti dikatakan, kalaulah seandainya rezeki manusia ini tergantung atas kekuatan fisik seseorang atau fisik suatu makhluk, maka sungguh tidak akan terjadi seekor burung burung pipit ya, burung pipit, burung yang kecil itu Bapak Ibu, yang kakinya sangat kecil ya, badannya sangat kecil, mungkin disentil aja langsung terbang, langsung terpental begitu ya. Tetapi mereka terbang dari sangkarnya mereka di pagi hari, kemudian sore harinya telah kembali dalam keadaan perutnya kenyang, buncit begitu. Nah, itu salah satu bentuk bukti bahwasanya Allah menjamin rezekinya, dan banyak hal yang lain lagi ya. Kalau kita lihat di YouTube banyak ya contoh-contoh fenomena-fenomena yang terdapat dalam makhluk-makhluk Allah yang rezeki itu dijamin oleh Allah. Ya. Bahkan pernah ada suatu cerita yang saya dengarkan dari seorang ulama di mana beliau sedang makan ya, begitu makan dengan lauk pauk ya, dengan ikan gitu. Tiba-tiba ketika beliau lengah, kucing yang di rumahnya tersebut menyambar ikan yang ada di piringnya. Begitu disambar, kemudian kucing tersebut berlari ya dengan cepat menuju sebuah tempat. Diikutilah oleh tuannya, oleh pemiliknya. Di situ dia temukan Bapak dan Ibu, ternyata kucing tersebut mengantarkan ikan tersebut ke arah sebuah lubang. Yang mana di dalam lubang tersebut kemudian terlihat keluar seekor ular yang cukup besar ya. Akan tetapi ternyata mata ular tersebut buta kedua-duanya. Di situ sang ulama melihat ya, dan beliau tertegun melihat ya fenomena yang sangat mengagumkan tersebut, dan beliau langsung teringat dengan ayat ini. Meskipun seekor ular ya yang buta, yang secara nalurinya kucing pasti takut sama ular, dan ular pun juga pasti nggak akan bersahabat dengan kucing. Akan tetapi justru dengan itu Allah jadikan ya kucing mengantarkan ikan ke lubangnya ular yang buta tersebut. Yang ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu memang dijamin oleh Allah. Rezeki tersebut telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu di sisi lain ada faktor usaha di sana, ada faktor ikhtiar ya, ada faktor doa dan lain sebagainya yang juga mempengaruhi banyak dan sedikitnya rezeki tersebut kita terima. Kemudian wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Ya, di samping Allah menjamin rezeki makhluknya, maka Allah juga wa ya'lamu mustaqarraha. Allah mengetahui di mana mereka tinggal. Ya, mustaqarraha wa mustauda'aha, dan di mana mereka nanti akan disimpan. Disimpan berarti dikuburkan, akan disimpan di dalam bumi. Allah tahu di mana mereka tinggal di dunia ini. Bahkan seekor semut, bahkan seekor tungau ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu tungau atau tidak. Tungau itu makhluk yang sangat kecil ya. Di mana dia tinggal, di mana dia bertengger, di mana dia berdiam, Allah tahu semuanya itu. Ya, Allah bahkan mikroba, virus, gitu ya, yang sangat kecil sekali yang hanya bisa lihat dengan mikroskop, Allah tahu semuanya. Di mana mustaqornya, di mana tempat dia berdiam, tempat dia hinggap, tempat dia bertempat tinggal, dan juga wa mustaudaaha, di mana dia akan nanti dikuburkan, disimpan ya, berdiam diri di sana, dikuburkan di dalam perut bumi. Ya, ini ada beberapa eh, tafsirannya memang Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan mustaqarraha itu berarti di rahim ya. Di rahim ibunya. Allah mengetahui di mana nanti dia akan bertinggal atau bertempat di dalam rahim ibu-ibunya. Dan wa mustauda'ah ada yang mengatakan di dalam sulbi ayahnya ya. Namun kalau kita melihat kesimpulan dari tafsir At-Tabari, beliau lebih cenderung mengatakan ini secara umum tempat di mana manusia tinggal atau makhluk itu tinggal, dan di mana nanti dia akan dikuburkan. Kullun fi kitabin mubin. Semuanya itu, ya, semua itu kembali kepada ya rezeki, ya tempat tinggal, ya tempat mati, di mana akan dikuburkan. Semua detil kehidupan manusia ini, kullun fi kitabin mubin. Semuanya telah termaktub,
telah tertulis, telah tercatat, telah terprogram di dalam kitab yang nyata, kitab-kitab takdir-takdirnya Allah, ketentuan-ketentuannya Allah. Bahkan sebelum makhluk itu diciptakan, ya. Sebelum makhluk itu diciptakan pun semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Ya. Sebelumnya ayat yang di atas tadi Bapak dan Ibu tentu punya korelasi dengan ayat yang sebelumnya di mana orang-orang musyrikin ya bersembunyi daripada Allah, menyembunyikan ya keimanan mereka baik itu dalam bentuk berpura-pura atau mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Maka di ayat ini Allah menjelaskan ya bahwasanya Allah Maha mengetahui semua seluk-beluk kehidupan makhluknya ya, di mana dia tinggal, di mana nanti dia akan dikuburkan, dan Allah lah yang menjamin rezekinya mereka semua. Kemudian di ayat selanjutnya kembali Allah tegaskan tentang kekuasaannya. Allah mengatakan wa huwallazi khalaqas samawati wal arda, dan dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi ya. Apa langit-langit? Karena langit itu berlapis-lapis Bapak dan Ibu, 7 lapis ya, 7 tingkat, dan demikian juga dengan bumi ya, bumi yang tempat kita tinggal ini. Fi sittati ayyam ya. Jadi semua yang ada di atas kita itu adalah langit ya, dengan segala isinya ya, planetnya, mataharinya, bulannya, itu adalah langit semua. Ya, sedangkan bumi adalah tempat kita tinggal ya, planet bumi ini. Allah ciptakan langit dan bumi tersebut ya di dalam suatu masa selama 6 hari. Ya, dalam suatu masa selama 6 hari, yang tentunya hari di sini maksudnya bukan hari dunia Bapak Ibu, tetapi hari hari akhirat ya. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya bumi mulai diciptakan di hari Senin ya. Ya, di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan langit dan bumi di hari Ahad ya. Kemudian di hari Senin dan di hari Selasa, kemudian Rabu dan Kamis, dan kemudian selesai menciptakannya di hari Jumat. Maka di hari Jumat tersebut di sore harinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, tentunya yang dimaksud dengan hari di sini bukan hari dunia yang kita jalani hari ini Bapak Ibu ya, karena bagaimana mungkin kita memahami hari dunia, toh waktu itu belum ada matahari, belum ada bulan ya, dan belum ada nama-nama hari seperti yang disebutkan tadi. Tetapi adalah hari menurut zaman akhirat, yang mana oleh di dalam tafsir At-Tabari disebutkan dalam riwayat 1 hari dari 6 hari ini lamanya 1.000 tahun. Jadi 1 hari itu berlalu selama 1.000 tahun kalau ukuran dunia. Berarti Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya yang begitu banyak ya, yang begitu dahsyat selama berapa? 6.000 tahun ya penciptaannya. Ya, nanti jangan ada pula yang bertanya, Ustadz, kenapa lama sekali ya? Bukankah Allah mengatakan innama arada syai'an an yaqula lahu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, ya. Ya, kalau seandainya Allah berkehendak tentu bisa Bapak dan Ibu. Ya, tidak ada yang mustahil. Nah, itu hal yang pertama ya. Kita harus pahami dan yakini itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan untuk menciptakan yang lebih dahsyat lagi dari itu Allah pun bisa ya. Tetapi kenapa di sini Allah katakan Allah ciptakan selama 6 hari. 6 hari itu 1 hari lamanya 1.000 tahun. Maka tentu semuanya Allah tunjukkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu memang memerlukan proses. Ya, melalui proses sehingga menjadi hikmah bagi manusia untuk mencapai suatu tujuan, maka haruslah kita lakukan proses yang semestinya. Sebagaimana juga nanti hari kiamat ya, Bapak dan Ibu, juga akan terjadi selama beberapa hari ya. Tidak langsung hancur seketika dalam hitungan menit, tidak ya. Maka setelah itu Allah jelaskan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Maka pada saat Allah menciptakan langit dan bumi tersebut ya, selama 6 hari, pada saat itu arasnya Allah berada di atas air ya, berada di atas air. Nah, Bapak dan Ibu, ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat ya, yang kita tidak bisa eh, eh, memastikan maknanya ya. Karena air yang di sini air yang mana maksudnya ya? Apakah air sudah ada sebelum diciptakan langit dan bumi? Kalau arash ya ada penjelasannya.
Dahulu sebelum segala sesuatunya ini ada, bahkan termasuk arasnya Allah juga tidak ada, maka dalam sebuah riwayat Nabi menjelaskan Allah dulu berada di awang-awang begitu. Di atasnya kehampaan, di bawahnya juga kehampaan, ya. Karena Allah memang tidak butuh kepada apapun, ya. Bahkan Allah tidak butuh kepada arasnya. Kemudian Allah berkehendak menciptakan arasnya, ya. Lalu Allah ciptakan arasnya di atas air, gitu ya. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Allah meletakkan arasnya di atas air. Nah, airnya ini seperti apa? Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu bagaimana air di sini. Kita hanya beriman saja sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini, tanpa harus memikirkan, mempertanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana caranya. Ya, maka kita cukup beriman saja dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arasnya Allah ketika Allah menjadikan langit dan bumi selama 6 hari tersebut, posisinya berada di atas air. Kemudian kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua, ya. Terkait dengan Allah menyebutkan Allah ciptakan langit, bumi dengan segala isinya 6 hari, dan Allah sebutkan arasnya berada di atas air. Maka kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Tujuannya agar menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi semua ini bukan hanya sekedar percaya saja Bapak dan Ibu, ya. Tetapi tujuan Allah menciptakan semua kekuasaannya itu bukan hanya untuk kita dengar, kita percayai begitu saja, tetapi untuk mengantarkan kita kepada sebuah ahsanu amala, amalan terbaik, ya, yang kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah, zat yang maha kuasa tersebut, zat yang maha perkasa, maha kuat, maha tinggi, maha agung, maha mulia, dan seterusnya, ya, yang menyangkut dengan nama-nama dan sifat Allah tersebut, agar kita nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut di surganya, seperti yang telah kita sebutkan di tafsir ayat-ayat sebelumnya, sebuah ayat sebelumnya, di mana nanti di antara, bukan di antara ya, bonus terbesar yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah ketika Allah muncul menampakkan wajahnya di hadapan mereka semua, dan itulah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Jadi kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah untuk melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti, ya. Dan seandainya, sungguh jika, ya, dan sungguh jika engkau katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin tersebut, innakum mab'utsuna min ba'dil mauti, dan sesungguhnya jika engkau katakan kepada mereka orang-orang musyrik tersebut, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali min ba'dil mauti, dari setelah kematian. Ya, seandainya engkau katakan demikian kepada orang-orang kafir, musyrikin Quraisy tersebut, la yaqulunna alladziina kafaru, maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik yang mendustakan nabinya akan berkata, mereka akan mengatakan, in hadza illa sihrun mubin. Sesungguhnya ini tidaklah ini kecuali sihir yang nyata, ya. Dia mengatakan, oh itu pasti sihir, ya. Bangunnya orang-orang yang telah mati nanti dari kematiannya menjadi hidup, oh itu paling sihir saja, ya. Bukan sebuah kebenaran. Mereka mengatakan ini sihir saja. Jadi kata Allah, kalau seandainya engkau mengatakan kepada mereka bahwasannya kalian akan dibangkitkan nanti setelah kematian kalian, mereka akan mengatakan, ya, mengejek, mengolok-olok tentunya, dengan mengatakan in hadza illa sihrun mubin. Sesungguhnya ini hanyalah kecuali sihir yang nyata, ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wala in akharna anhumul adzaba, dan sungguh jika kami undurkan, kami akhirkan, kami tunda, ya, dari mereka tersebut azab, datangnya azab, dan jika kami undurkan, kami tunda, ya, kami akhirkan daripada mereka siksaan Allah, ya, siksaan di dunia tentunya, ila ummatin ma'dudah, diakhirkan atau diundurkan kepada ummah. Ummah di sini bukan berarti umat, ya, bukan berarti sekelompok manusia, tidak Bapak Ibu. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan ummah di sini berarti ajal, ya. Ajal atau waktu tertentu. Jika diundurkan kepada mereka azab sampai kepada waktu yang ditentukan,
ya tidak langsung diturunkan ketika mereka ingkar dan mendustakan Allah dan Rasulnya tersebut, maka yang terjadi apa? Mereka akan berkata, la yaqulunna. Tentu mereka akan berkata, orang-orang kafir tersebut, ma yahbisuh, ya. Ma yahbisuh, apa yang membuat azab yang tadinya diancamkan oleh Muhammad itu kok nggak jadi datang gitu ya. Nah, ini mencemooh, ya, mengejek, mengolok-olok ya. Kalau seandainya azab itu ditunda sampai waktu yang ditentukan, maka mereka pun akan mengatakan, ma yahbisuh, apa yang menghalangi azab itu kok nggak jadi turun begitu ya. Artinya apa? Bukannya mereka berterima kasih ya, merasa tersentuh, merasa apa namanya terharu dan akhirnya sadar bahwasanya azab yang seharusnya ditimpakan kepada mereka tersebut tidak jadi ditimpakan atau belum jadi ditimpakan, tapi malah mencemooh, mengejek dengan mengatakan, loh ini kok azab yang dinanti-nanti itu kok nggak jadi datang begitu. Azab yang diancamkan oleh Muhammad yang disebutkan dalam wahyu-wahyu Tuhannya tersebut kok tidak jadi datang. La yaquluna ma yahbisu. Mereka akan mengatakan apa yang menghalangi azab tersebut tidak jadi datang. Ya. Maka kata Allah, la yauma ya'tihim. Ketahuilah, ketahuilah oleh mereka dan juga oleh engkau wahai Muhammad. Yauma ya'tihim, pada hari datang kepada mereka azab tersebut nanti, laisa masrufan anhum, maka tiada yang bisa memalingkan dari mereka azab tersebut. Ya, tunggulah tanggal mainnya. Sekarang silahkan cemooh, silahkan olok-olok. Ya, ketika ditunda dari kalian azab tersebut, kalian mengatakan apa yang membuat dia tertunda, maka ketahuilah pada hari datang nanti azab tersebut kepada kalian, sesungguhnya tidak ada suatu kekuatan apapun yang bisa memalingkan dari mereka azab tersebut. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan akan mengepung mereka. Wa haqa bihim, dan akan mengepung kepada mereka maka nubihi yastahziun. Akibat apa-apa yang dulu mereka perolok-olok atau mereka hinakan dan ejek ya, mereka nistakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan ya, masih membahas tentang orang-orang musyrik ini ya, manusia-manusia musyrik ini, baik musyrik-musyrik yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal di dakwahnya di awal-awal kenabiannya, begitu juga musyrik-musyrik sepanjang masa ya. Dan ini sifat-sifat manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wala in adzaqnal insana minna rahmatan." Dan sungguh jika kami rasakan kepada manusia, ya. Nah, manusia itu tidak semua manusia ya. Manusia-manusia yang ingkar, manusia-manusia yang sombong, takabur, mendustakan Allah dan Rasulnya. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan. Dan sungguh jika kami rasakan kepada manusia yang ingkar itu dari kami sebuah rahmat. Kalau diberikan rahmat oleh Allah, ya, manusia itu, thumma naza'naha minhu, lalu kemudian setelah rahmat itu diberikan kepada mereka, tiba-tiba kami cabut nikmat tersebut, kami cabut rahmat tersebut, maka yang terjadi apa? Innahu la ya'usun kafur, ya. Yang terjadi sesungguhnya manusia itu akan terlihat berputus asa, lagi kufur ya, lagi kufur. Jadi itu sifat-sifat manusia yang tidak baik, manusia-manusia yang ingkar. Sudah diberikan nikmat rahmat tadinya, begitu rahmat tersebut dicabut ya, dengan berbagai cara oleh Allah, apakah dimusnahkan dengan kebakaran, dengan hilang, dengan musibah, bencana alam dan lain sebagainya, maka yang terjadi terhadap manusia-manusia dengan mental seperti ini, mereka akan berputus asa. Bukannya malah ingat akan kesalahan, bukannya kembali kepada Allah, ya, bukannya berdoa, mengangkat tangan, memohon ampun dan meminta rahmat Allah. Namun yang terjadi apa? La ya'usun kafur. Mereka berputus asa, apa namanya, memukul-mukul wajah, menjambak-jambak rambutnya, guling-guling di tanah, dan kafur ya, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufur nikmat. Ya, kufur itu juga bisa dalam keadaan dapat nikmat Bapak dan Ibu dan bisa juga dalam keadaan dapat musibah. Ya, karena meskipun kita dapat musibah, kita tetap harus bersyukur. Ya, kita tetap harus bersyukur karena
seperti apapun musibah yang kita alami, masih banyak terdapat nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Makanya kenapa seperti yang pernah saya sampaikan dalam sebuah riwayat, ketika seseorang mengalami meninggal buah hati kesayangannya, anak kesayangannya, yang pertama dia ucapkan adalah Alhamdulillah, ya. Dia mengucapkan Alhamdulillah pada dapat musibah begitu. Ya, dia memuji Allah karena sesungguhnya di balik musibah itu ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah, ada nikmat yang Allah berikan setelahnya. Namun tidak dengan orang-orang insan yang bermental kafir yang Allah sebutkan dalam surah Hud ini. Allah mengatakan kalau manusia itu telah dirasakan kepadanya sebuah rahmat, nikmat, lalu kemudian dicabut oleh Allah nikmat tersebut, ya, maka yang terjadi mereka akan berputus asa, ya, karena nggak kenal Tuhan begitu ya. Banyak kita lihat orang seperti ini, Bapak dan Ibu, ya, orang-orang yang sudahlah miskin, ya, nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, ya. Begitu juga yang kaya tentunya, ya, ketika ditimpakan dengan hukuman, mereka melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan orang yang tidak punya iman, ya, menangis, meraung-raung, menjambak-jambak rambut, menampar wajah, ya, guling-guling dan lain sebagainya, dan kafur, ya, tidak ingat akan nikmat Allah yang lain, menyalah-nyalahkan Allah bahkan, ya, menyalahkan Allah, ya. Kemarin pernah saya membaca di sebuah media sosial, ya, apakah Instagram atau TikTok, ada seseorang yang menulis di dalam tulisannya, tulisan Instagramnya atau TikToknya itu, ketika kampung atau negeri yang dilanda banjir bandang yang sangat luas besar, ya, dia menulis begini, wahai Tuhan, ya, janganlah diambil semuanya begitu, sisakan buat kami sedikit, sisakan buat kami sedikit. Dan dia mengatakan yang sedikit pun itu jangan engkau ambil lagi ya Allah, ya, seakan-akan dia menyalahkan Allah, dia mengumpat Allah begitu, menyesalkan Allah. Nah, ini berarti salah satu tindakan orang yang tidak bersyukur. Seharusnya orang yang timpa musibah, ya, ditimpa oleh kesulitan, musibah, ya, yang pertama dia berharap kepada Allah, kembali kepada Allah, meminta rahmat dan kasih sayang Allah, ya, memohon ampun dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu, dan sungguh jika kami rasakan kepada mereka kesenangan, kebahagiaan setelah kesusahan yang menimpa mereka, ya, kelanjutan daripada kejadian yang di atas tadi, setelah azab berlalu, musibah berlalu, ya, kesulitan berlalu, kemudian Allah rasakan kembali kepada mereka kenikmatan, kesenangan setelah kesusahan yang tadi menimpa mereka, maka mereka cuma mengatakan begini, Bapak dan Ibu, la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni. Ya, mereka hanya berkatakan, ya, enggak mengatakan alhamdulillah, tidak mengatakan syukur alhamdulillah, dia mengatakan sudah, ya, kesulitan telah berlalu, keburukan telah berlalu, ya, musibah telah berlalu, lalu mereka mengatakan innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya mereka setelah itu bergembira dan berbangga diri, ya. Mereka mengatakan kesulitan telah berlalu, musibah telah berlalu, ayo sekarang kembali kita bersenang-senang, ya, happy-happy dan gembira dan seterusnya. Nah, itu ada mental-mental manusia seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Bukannya bersyukur, semakin taat kepada Allah, begitu musibah berlalu, ya, seakan-akan nggak sadar bahwasanya musibah itu bisa saja teguran dari Allah, bisa saja apa namanya, untuk mengingatkan mereka supaya kembali kepada Allah. Tapi di sini tidak. Allah katakan ada manusia-manusia yang ketika dirasakan kepada mereka kesenangan, ya, banjir telah surut, ya, kehidupan mulai berangsur normal, ya, mereka bergembira ria, ya, tetapi giliran azan dikumandangkan di masjid enggak juga datang ke masjid, ya, tetap melakukan maksiat-maksiat yang lain. Dan cuma mengatakan, ya, banjir telah selesai, musibah telah berakhir, lalu mereka pun kembali happy, bergembira, dan tidak sedikit pun terlihat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ini sebetulnya fenomena yang banyak kita lihat di tengah masyarakat kita, ya. Wallahu alam apakah ini memang karakter bangsa kita. Kita lihat orang-orang di TV, ya. Ketika musibah datang,
Sebagian ada yang tertawa, sebagian ada yang cengengesan gitu ya, ada yang cekikikan tertawa ya. Bukannya mereka apa namanya menundukkan jiwa dan raganya kepada Allah, mohon kepada Allah ya, menundukkan hatinya, mengambil ibrah atas kejadian tersebut dan terutama setelahnya ya. Setelah musibah tersebut berlalu, seharusnya langsung diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ya. Musibah telah berlalu, ya kembali kepada kebiasaan semula ya, dengan kelalaian, dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka ini yang Allah ingatkan kepada kita di dalam ketika kita mentadaburi ayat ini. Ya, innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya manusia dengan mental yang tadi disampaikan di atas sangat bergembira dan berbangga ya dengan diri mereka. Ya, mereka nggak punya hubungan dengan Allah sedikit pun. Tidak memiliki ibrah, tidak mengambil ibrah dan hikmah atas kejadian yang menimpa mereka. Kemudian kata Allah, illal ladzina sabaru. Ada pengecualian ya, tidak semua manusia tentunya. Meskipun di atas Allah katakan itu adalah sifat, watak, tabiat manusia secara umum, namun ada pengecualian. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh. Ya, jadi orang-orang yang sabar ketika ditimpakan musibah oleh Allah, mereka bersabar. Ya, yang mana sabar di sini tentu bukan hanya sekedar pasrah begitu saja. Ya, sabar yang diiringi dengan ketawakalan kepada Allah, yang diiringi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sabar, tidak menampar-nampar wajah, menjambak rambut, teriak-teriak, guling-guling histeris, tapi dia bersabar sambil mengucapkan kalimat-kalimat zikir ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, la haula wala quwata illa billah qaddarallahu wa ma syaa fa'al, radina billahi rabba, dan seterusnya. Inilah kesabaran yang dimaksud dalam ayat ini ya. Sabar dalam menerima musibah, ikhlas, ridha ya, menganggap ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya sekedar sabar dengan bentuk hati yang sabar, sikap yang baik ya, tetapi juga diiringi dengan wa amilus solihat, beramal soleh. Jadi setelah ditimpa musibah, sabar ya, tidak menyalahkan Allah, justru di dalam musibah tersebut semakin kencang ibadahnya, semakin beramal soleh. Ya, tidak seperti kebanyakan juga kita lihat ya, orang-orang yang ketika ditimpa musibah justru dianggap kesempatan untuk dispensasi tidak beribadah begitu. Wah, kita lagi dalam kesulitan, ya udahlah Allah Maha tahu, ya sholat tinggal nggak apa-apa begitu ya. Tidak, justru dalam keadaan tersebutlah manusia, dalam ayat ini kita pahami begitu, di samping kita sabar ya, menerima apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah berikan dalam bentuk cobaan, ujian, kita iringi dengan keridhaan ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, itu ucapan yang harus diucapkan oleh orang-orang yang sabar, lalu harus diiringi dengan amal saleh di saat musibah itu pun terjadi ya. Lakukanlah sholat ya, bersedekahlah mungkin untuk menghilangkan bala tersebut, beramal solehlah ya, sholatlah, bacalah Al-Quran, berdoalah begitu ya, lakukan apa saja yang kira-kira dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka itulah, yaitu orang yang sabar dan beramal soleh tadi, orang-orang yang akan diberikan untuk mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Jadi bersabar dan beramal soleh akan mendatangkan ampunan dari Allah dan juga akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Jadi sabar atas musibah Bapak dan Ibu itu ampunan sesungguhnya ya. Allah mengampuni kita dengan musibah yang kita terima tersebut selama kita sabar, dan ketika kita ingin sabar tersebut dengan amal soleh, Allah pun juga siapkan ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Kemudian di ayat yang terakhir, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fala'allaka tarikun ba'dha ma yuha ilaik. Kata Allah, tentunya masih berhubungan dengan situasi eh, dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang musyrikin atau kufar ya. Kata Allah, fala'allaka tarikun ba'dha ma yuha ilaika, maka boleh jadi ya, barangkali boleh jadi engkau wahai Muhammad tarikun, akan meninggalkan sebagian apa-apa yang diwahyukan kepada engkau, wadha'ikun bihi sadruk,
dan akan terasa sempit oleh karenanya dada engkau, ya wahai Muhammad. Apa yang menyebabkan Nabi dinilai oleh Allah, ya, atau diramal, atau katakanlah diandai-andaikan di sini oleh Allah akan meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadanya dan akan merasa sempit sekali dadanya eh, ketika ketika beliau menghadapi orang-orang kafir yang berkata seperti ini, laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak. Ini si Muhammad ini ngerocos terus begitu ya, berdakwah pagi, sore, siang, malam, tidak tiada henti-henti, cuma menyampaikan ayat-ayat, mantra-mantra dalam pandangan mereka. Maka mereka mengatakan, laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak. Ini orang kenapa hanya ngomong ayat-ayat saja, ya? Kenapa tidak diturunkan kepadanya kanzun, perbendaharaan, yaitu harta benda. Kanzun di sini harta karun begitu ya. Harta yang turun dari langit kah, atau harta yang ditemui dari perut bumi, itu kanzun ya. Berpeti-peti emas ya, perak dan lain sebagainya. Au jaa ma'ahu malak, atau kalau paling tidak yang akan membuat mereka tergugah, datang bersama dia seorang malaikat ya, seorang malaikat ya. Minimal begitulah ya. Jadi jangan ngerocos saja terus dengan ayat-ayat yang dibawa, yang diakui itu dari Tuhannya begitu ya. Itu yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad, kenapa nggak bawa sekalian kepada kami, tunjukkan kebenaran kenabianmu wahai Muhammad, datangkan di hadapan kami, katakanlah berpeti-peti emas, atau mungkin minimal dalam opsi yang lain, datang bersama engkau, di samping engkau seorang malaikat ya. Saya nggak tahu seorang atau semalaikat malaikat ya, karena malaikat juga bukan orang ya. Sebuah malaikat ya. Sehingga dengan demikian baru mereka akan beriman. Nah, kata Allah di atas tadi, barangkali kamu ketika mendengar berkata demikian membuat engkau akan sedih, ya, engkau akan berhenti menyampaikan wahyu Allah ini, engkau akan tersinggung, ya, engkau akan bersedih hati, ya, karena tidak bisa menjawab lagi apa yang mereka sampaikan. Karena mereka betul-betul sudah tidak percaya dengan wahyu-wahyu yang kau terima, yang mana sejauh itu Allah cuma memberikan memang wahyu kepada nabinya. Allah tidak kasih mukjizat kepada Nabi Muhammad seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya Sulaiman alaihissalam, yang memang bentuknya luar biasa ya. Bentuk-bentuk mukjizat mereka luar biasa yang memang membuat takjub dan tunduk serta takluk orang-orang yang mereka dakwahi. Ya, tapi Muhammad kan tidak. Beliau hanya diberikan Al-Quran. Nah, sementara keinginannya orang-orang kafir ini apa? Mukjizat-mukjizat yang berbentuk fisik. Mereka ingin Nabi Muhammad tunjukkan turun dari langit berpeti-peti emas, perak, intan, permata. Atau kalau enggak, ya minimal terlihat di sampingnya Nabi Muhammad itu berdiri atau membersamai beliau seorang malaikat begitu. Ya, nah kata Allah, innama anta nadhir. Jangan sampai kalaupun mereka berkata demikian, kamu nggak boleh menghentikan apa-apa yang diwahyukan kepada engkau, berdakwah, mendakwahkan Al-Quran, dan tidak boleh merasa sempit dada engkau, wahai Muhammad. Tidak boleh tersinggung, tidak boleh sedih, tidak boleh apalagi misalkan baper, ya. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan innama anta nadhir. Sesungguhnya engkau itu, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan, ya. Tugasmu hanya menyampaikan, tugasmu hanya tabligh, berdakwah tanpa putus pagi, siang, sore, dan malam. Soal hasil, nggak usah dipikirkan. Itu semua adalah tanggung jawab Allah. Ya, itu semua adalah kembali kepada Allah. Allah yang punya kuasa menunjuki seseorang dan menyesatkan seseorang. Tapi tugasmu, wahai Muhammad, adalah tabligh, memberikan kabar peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu tersebut menjadi wakil, ya, menjadi pemelihara, penjaga, penolong, ya, penolong nabinya. Jadi tidak perlu engkau, wahai Muhammad, merasa sedih, merasa sempit dada engkau, atau bahkan mungkin punya niat akan berhenti berdakwah karena mendengar olok-olok ucapan orang-orang musyrik tersebut yang sedemikian rupa berkata menyudutkan engkau, apa namanya, mengolok-olok, ya, merendahkan, ya, menyindir dan lain sebagainya.
Termasuk diantaranya dengan mereka mengatakan, kenapa tidak sekalian engkau turunkan saja di hadapan kami kanzun, ya, harta karun, atau mungkin engkau datangkan bersama engkau di hadapan kami seorang malaikat, baru kami beriman begitu. Nah, kira-kira kan bisa kita pahami Bapak Ibu ya, kalau kita berdakwah lalu diolok-olok oleh orang lain, yang kita sampaikan sudah sebuah kebenaran, tapi malah tidak dipercaya, lalu minta yang lain lagi yang secara manusiawinya kita pasti lemah untuk melakukannya. Nabi Muhammad kenapa sedih? Karena beliau memang tidak mungkin mendatangkan dari langit peti-peti emas, perak, intan, permata, dan juga tidak mungkin beliau punya kuasa meminta malaikat membersamai beliau. Ya, tapi Allah jelaskan di sini tidak perlu itu dipermasalahkan, dipikirkan. Innama anta nadhir. Engkau ini hanya seorang pemberi peringatan. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, sepertinya demikian yang sementara bisa saya berikan untuk pemahaman tadabbur daripada Al-Quran surah Hud sampai ayat 6, dari ayat 6 sampai ayat 12 pada pagi hari yang berbahagia ini. Masya Allah ya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu 236 yang ikut pada pagi hari ini, ya, jumlah yang cukup baik. Mudah-mudahan keberkahan meliputi kita semua, baik yang mendengarkan dengan seksama, baik yang mendengar sambil mungkin motong-motong bawang atau melakukan aktivitas apapun, yang jelas insya Allah semua pasti akan mendapatkan rahmat berkah dari Allah, karena pasti semua dari pasang niat ya, pasang niat untuk mentadaburi Al-Quran, cari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, semua akan diberikan oleh Allah menurut niatnya masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya serta salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.